Halo Fadil, bagaimana kabar Amerika ini? Alhamdulillah. 1 bulan ya di Amerika? Ya, kemarin 1 bulan di Amerika di banyak tempat di empat kota besar ya, 4 negara bagian. Iya, Dan Makassar ini. baru tadi pagi Makassar. Itu pun karena undangan teman-teman Kominfo. Acara apa di Amerika sampai lama sekali? Kayaknya ada yang penting ini. Dan sebenarnya kita berbagi pengalaman dan praktek bekerja di masing-masing negara. Saya sharing tentang pengalaman advokasi lingkungan di Indonesia, teman-teman di Amerika juga sharing tentang pengalaman mereka mengelola lingkungannya, mengadvokasi lingkungan. COVID sudah aman di sana? Nyaris cenderung sama lah seperti kita, mulai menurun dan masyarakatnya juga sudah mulai membuka masker. Tetapi tetap anjuran pemerintah mengharapkan supaya semua warga tetap masih menggunakan masker. Iya. Kalau sarana transportasi sana seperti apa? Ya, lain Sebagai kota besar. itu lain ya. Di sana ya saya kira transportasi umumnya masih cukup bagus, kemudian nyaman gitu ya. Wajar sebagian bahkan dominan, mostly orang-orang Amerika itu banyak menggunakan transportasi umum ketimbang pribadi. Karena juga pajak untuk transportasi pribadi itu mahal sekali. Kereta api bagaimana kereta api di sana? Kereta api saya kira juga ada, terutama negara untuk menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain, antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Tapi kalau yang antar kota itu atau di dalam perkotaan itu mereka menggunakan metro kebanyakan. Nah, tapi kota train atau kereta api yang umum kita dengar gitu ya, itu memang digunakan untuk memobilisasi orang dari satu kota atau negara bagian satu dengan negara bagian yang lain. Dan itu lebih murah ya Lebih murah. ketimbang kendaraan pribadi. Misalnya ada teman dari Los Angeles ke Denver, dia naik kereta itu harganya jauh lebih murah daripada naik pesawat terbang. Walaupun durasinya cukup panjang ya, 9 jam, tapi kenyamanannya dan biayanya relatif lebih murah. Ketimbang kendaraan pribadi? Ya, kendaraan pribadi ya tentu dia harus menggunakan bensin lagi, banyak biaya yang dia gunakan. Makanya orang lebih banyak menggunakan moda transportasi massal atau massal untuk kereta. Berarti itu harus dikampanyekan juga di sini ya. Ya kalau kita kembali ke peruntukannya dan budaya kita kembali, apakah kereta api itu memang dibutuhkan untuk memobilisasi manusia atau memang ada kepentingan lain, misalnya mobilisasi komoditas barang, itu juga perlu kita lihat. Tapi kalau melihat, kita akan ukur atau akan lihat bagaimana kebutuhan kereta api di Kota Makassar. Kalau memang dianggap perlu atau sudah mendesak untuk dibangun, ya saya kira itu pilihan pemerintah untuk dibangun. Ya ini kan sudah ada nih ya dari jalur Parepare, Pangkep, Maros sudah terbangun relnya. Ya. Ini mau masuk Makassar ada perdebatan nih. Dan sementara hangat beberapa pekan terakhir ini terkait apakah rel kereta api itu elevated melayang atau at grade atau merapat di atas tanah. Nah, dari sisi lingkungan apa yang ingin Pak Dir sampaikan kira-kira ya terkait permasalahan ini? Sebenarnya saya juga turut memantau, turut memperhatikan dan mengamati perdebatan di media massa atau diskusi yang cukup atau pemberitaan di media massa bahwa Makassar akan dibangun, Kota Makassar akan dibangun kereta api, tetapi masih ada perdebatan soal teknis apakah mau dibangun melayang atau di atas tanah, dan maksudnya merapat di tanah atau seperti apa. Saya juga memantaunya dan memang cukup alot perdiskusiannya atau pemberitaannya cukup menarik, dan banyak juga yang
pemerintah pusat dan provinsi saya kira juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan ya dengan beberapa pihak, termasuk beberapa tokoh-tokoh yang mungkin untuk mendengar eh, bagaimana pembangunan yang ideal untuk kereta api di Makassar. Tapi masih ada juga sebagian akademisi, ahli yang masih menganggap bahwa memang pembangunan kereta api itu harus betul-betul mempertimbangkan banyak aspek, Seperti apa? terutama lingkungan dan sosial. Saya pun demikian. Jadi Ya. saya juga menganggap bahwa karena tadi diskusinya sudah clear, apakah memang pemerintah atau Sulawesi Selatan membutuhkan kereta api, itu mungkin walaupun masih menjadi perdebatan, tetapi kalau sudah diangkat di tahap bahwa sudah butuh, maka the next question is bagaimana model pembangunannya nanti. Kalau kita belajar di banyak tempat, misalnya di Parepare, di Baru, di Pangkep, gitu ya, memang suara-suara konflik tidak nampak terdengar, tidak kita kedengar. Tapi ada itu sebenarnya kalau teman-teman datang ke rel-rel kereta api atau kampung-kampung yang dilintasi rel kereta api, mereka mengeluh. Ya. Ya, mereka mengeluh, mereka protes, tapi ya memang pemberitaannya tidak terlalu luas. Mungkin karena media kita juga cenderung menganggap bahwa ini hal yang baru di Sulawesi Selatan kalau hasil atau bisa dibangun di Sulawesi Selatan, khususnya di Parepare sampai ke Makassar. Kan kebanyakan orang kalau mau naik kereta api itu harus ke Jawa ya. Iya, ya. Nanti kita bisa naik kereta api sendiri di kota Iya. di kampung kita sendiri. Nah itu mungkin salah satu mungkin saya yang membuat pemberitaan tidak begitu banyak. Tetapi di banyak tempat, di banyak kampung, di Pangkep, di Baru itu protes masyarakat juga nampak. Ada, terutama rel-rel kereta api yang melintas di sawah-sawah masyarakat. Mungkin pembebasan lahannya sudah selesai, tetapi masih ada masalah yang baru yang terjadi pasca rel kereta api itu dibangun. Ya. 2019-2020 saya kira Baru itu tidak pernah lepas dari banjir ya, terutama di musim hujan itu, karena memang tiap tahun curah hujan di daerah kita akan selalu meningkat. Ya. Makanya daya tampung di area atau di lintasan kereta api itu apakah sudah bagus atau tidak, itu masih perbincangan. Yang kedua, model pembangunannya itu kan rel kereta apinya lebih tinggi ketimbang daratan tanah ya, sawah-sawah itu kan lebih rendah daripada rel kereta api. Jadi hampir ketika hujan dengan intensitas yang tinggi, sawah-sawah di sekitar itu tergenang. Dan coba sampai ke Maros model pembangunannya juga sama seperti itu, di atas tanah, melekat di atas tanah, dan kereta apinya lebih tinggi, dan ya hanya ada beberapa lubang-lubang atau drainase untuk mengairi air dari daerah hulu ya ke hilir. Tapi itu kan tidak begitu, dengan tensi dan curah hujan yang tinggi itu tidak mudah untuk mengairi air itu hingga ke hilir. Sebelum pemerintah memutuskan untuk membangun dengan sistem seperti itu, pasti kan ada analisis dampak lingkungannya kan? Ya, makanya saya bilang sampai detik ini saya juga belum membaca. Makanya saya pernah salah satu media antara kalau tidak salah sampai mewawancarai saya, menanyakan sikap Walhi. Sampai detik ini saya belum mengambil sikap. Ya. Sikap apakah karena perdebatannya sekiranya kelihatannya mengarah kedua saja ini. Apakah mau di tanah atau di melayang. Saya belum mengambil sikap keduanya karena memang belum ada kajian yang komprehensif yang kami lakukan. Tapi kalau yang di Parepare Maros Pangkep, apakah Wali sudah sempat baca amdalnya? Kajian amdal? Sejauh ini belum kami baca. Tetapi protes-protes masyarakat sudah kami sering dapat. Tetapi masyarakat juga ketika diajak untuk melakukan sebuah aksi protes misalnya, atau kita
menanyakan apa yang ingin mau dia lakukan, mereka juga kebingungan. Mereka pun sebenarnya bilang bahwa kebanyakan orang-orang kita, masyarakat kita, terutama yang dilintasi rel kereta api, selalu bilang bahwa kami juga cukup bangga ada kereta api, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan, aspek keberlanjutan pertanian yang menjadi menjadi pekerjaan utama atau sumber pendapatan utama masyarakat sekitar. Nah itu jadi. Nah kalau nanti kita akan coba lihat di Makassar. Bagaimana sebenarnya model pembangunannya dan apa mitigasi resiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, cara pemerintah, karena ini proyek pemerintah saya kira. Cara pemerintah atau cara konsultan, cara perusahaan pengembang, kontraktor memitigasi resiko bencana, saya kira kita perlu baca. Nah ini kan yang dikhawatirkan kan masalah lingkungannya ya. Kira-kira menurut Walhi, apa sih yang akan terjadi ketika jalur ini sudah selesai dibangun, sudah beroperasi 5-10 tahun ke depan? Bang Yunus, sebenarnya tidak hanya lingkungan. Ya. Ada dua hal yang menjadi titik berat Walhi itu dalam mengkaji sebuah rencana proyek. Ya. Kami tidak bermazhab environmental ANSI atau multi lingkungan, tapi kami melihat ada aspek sosial juga di baliknya. Ya. Nah kalau aspek lingkungan menurut saya memang kelihatannya akan ada perubahan lingkungan ya di area yang akan dilintasi kereta api itu. Dulu misalnya sebelum ada rel kereta api, tentu air bisa saja tidak tergenang di hulu begitu, bisa langsung mengalir ke hilir. Tapi karena sekarang ada rel kereta api dan ketinggian rel kereta api itu ketinggiannya kurang lebih 2 sampai 2,5 meter, malah lebih, saya belum tahu, saya belum baca lagi, tapi kelihatan dari foto bisa sampai 2 meter, itu cukup tinggi itu dan itu akan mengganggu sirkulasi air di hulu, di kota misalnya di Sudiang, kalau di Makassar, karena akan melintasi di area pesisir ya, darat-daratan pesisir. Nah itu bisa saja pembangunan kereta api itu mengakibatkan banjir yang semakin parah. Yang kedua, saya lebih melihatnya juga ada konflik sosial. Potensi konflik sosial. Misalnya gangguan atau aktivitas masyarakat itu terganggu misalnya. Harus kegiatannya tentu kegiatan mereka akan terganggu karena pembangunan kereta itu akan memobilisasi material, itu akan mengganggu. Kemudian dari aspek ganti rugi lahan, kalau memang menggunakan lahan masyarakat, kalaupun dia harus ke area pesisir, tentu saja dia akan mengorbankan mangrove yang ada di Lantebung kan. Ini juga beresiko. Ini malah beresiko. Mangrove yang digagas atau ditanam oleh para penggiat lingkungan di Makassar maupun Sulawesi Selatan, banyak proyek-proyek CSR BUMN itu untuk restorasi mangrove pesisir Makassar, itu akan sekejap rusak, hilang karena pembangunan rel kereta api itu. Jadi kalau memang di area mangrove, kalau dia di area pemukiman penduduk atau di tanah-tanah masyarakat, empang-empang masyarakat, ya tentu ada pembebasan lahan. Kalau pembebasan lahannya itu menurut masyarakat tidak sebanding, ya kan, tidak sebanding dengan harga tanah atau keberlanjutan ekonomi mereka, ya pasti ada sebagian 2-3 orang atau lebih masyarakat yang tidak mau dibebaskan tanahnya, pasti konflik. Jadi akan terpotong. Jadi aspek-aspek itu yang seharusnya dipertimbangkan pemerintah pusat dan provinsi ya, untuk mengatasi problem sosial. Nah yang kedua, saya melihat ada kecenderungan seperti ini. Biasanya masyarakat kita itu kan kalau ada masalah konflik akibat proyek pembangunan atau infrastruktur ataupun bisnis lainnya, misalnya proyek itu milik pusat, milik pusat atau milik provinsi.
Tapi yang akan babak belur itu nanti adalah DPRD kota, ya, pemerintah kota. Ya, betul. Karena tempat mereka mengadukan masalahnya pasti ke pemerintah yang paling dekat. Betul. Nah, kecenderungannya adalah, dan memang biasanya pemerintah kita begitu. Ya. Ketika ada masalah, ketika mereka paksakan proyek itu dikerjakan, dibangun, lalu dikerjakan, toh ternyata menimbulkan kerusakan, menimbulkan dampak lingkungan, ya banjir misalnya, menimbulkan konflik sosial, kita minta untuk direvisi, dirubah, mereka kan tidak mau. Mereka akan memberikan kewenangan penyelesaian konfliknya kepada pemerintah yang lebih dekat. Nah, ini memindahkan konflik itu idenya dari pusat, tapi nanti konfliknya, dampaknya, bencananya itu akan diterima oleh masyarakat, pemerintah yang tidak sama sekali atau tidak menyetujui, kira-kira begitu, tidak menyetujui konsep yang digagas oleh pemerintah yang levelnya lebih atas. Kemarin juga kan sempat ada riak-riak di daerah Talosan kan? Ya, saya dapat juga beritanya kan. Mereka unjuk rasa katanya jangan sampai adanya rel kereta api menghambat akses mereka, harus mutar, gitu kan? Ya, kebanyakan begitu ya. Ya memang kerap kali dibangunkan jembatan atau dibangunkan biasanya itu lubang ya untuk akses masuk. Tapi itu kan waktunya cukup lama. Dan ini juga ada kemarin dari Dinas Perumahan di Pemkot Sulsel, katanya mereka sudah kaji 50 tahun itu tidak akan banjir. Apakah cukup dengan mengkaji selama 50 tahun tidak akan banjir, sebuah proyek bisa jalan? Saya masih ragu dengan pendapat itu ya. Sekarang itu curah hujan di Kota Makassar itu tidak menentu. Tapi trennya itu naik terus dari tahun ke tahun. Wali Kota Makassar itu kebingungan mengatasi banjir yang selalu datang setiap tahun ya. Karena memang walaupun saya tidak mengatakan ini penyebabnya curah hujan, memang karena tata ruang kita juga kurang sudah relatif sangat buruk. Ditambah dengan curah hujan yang tinggi menambah resiko bencana itu. Nah, dari setiap tahun tren setiap tahun itu angka atau volume atau curah hujan di Kota Makassar itu selalu meningkat, baik itu curahnya maupun waktunya. Jadi kedua, daerah-daerah pesisir itu memang sejauh ini masih stabil, masih relatif aman dari bencana banjir yang dari hulu ya, kiriman hulu. Tapi dia banjir rob biasanya dari laut. Banjir rob itulah yang membuat air dari hulu tidak cepat hilir, karena di blok atau dihalangi oleh rob. Nah, terus ada rob tambah lagi rel kereta api, itu malah meningkatkan resiko, menambah resiko. Apa indikatornya, apa analisisnya, apa kajiannya sampai Dinas PUPR ya. Dinas PUPR Sulawesi Selatan bilang tidak akan ada banjir. Ini jangan sampai ini ngarang. Ini pernyataan yang tidak didasari oleh kajian ilmiah dan atau kajian empirik yang selama ini terjadi di Makassar. Ingat, banjir kita itu banjir yang disebabkan karena kiriman dari hulu kabupaten yang tetangga yang relatif lebih tinggi. Kemudian di Makassar kota kita sistem sistem perairan, sistem drainase kita masih sangat terbelakang, masih tidak begitu baik ya. Ditambah lagi rob, ditambah lagi dengan curah hujan yang ekstrim, ditambah itu menimbulkan banjir yang luar biasa. Kalau ditambah dengan adanya gundukan tinggi 2 meter untuk rel kereta api, itu malah akan jadi bendungan nanti. Akan jadi bendungan. Dan mungkin tidak banjir nanti di tol Reformasi, tol Makassar kan tidak banjir karena lebih tinggi. Tapi nanti bagaimana yang di Unhas, bagaimana yang di
di Taman Andrea, di Petarani, di Urip Sumiharjo, itu akan banjir itu karena itu adalah lintasan Sungai Talok dan semua nyaris air itu akan mengalir ke situ. Ya. Jadi yang banjir yang tengah, bukan yang di daerah pesisirnya. Nah, sebelum kita lanjut, masih ada hal yang ingin saya tanyakan. Kita saksikan dulu yang satu ini. Ternyata dua anak-anak kita di belakang maksudnya pas bantu cerita dan atau dirinya bagaimana. Ya, ayo Mide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu di hari bulan ibu. Dede, lihat kopi Saat ini situasi kita masih dalam Saya pengen bayar saya. Dede, jangan lupa kasih tahu tidak kok mau. Saya Pak. Oh, ya, memang itu mantuna paling mengerti. sudah tahu Jadi ya, kapan jadi juri lagi? Berdasarkan aduan keluarga saya tim kami dari Dinas Sosial satu Kota cara Makassar untuk di melindungi TRC keselamatan Salibatang telah melakukan razia anak jalanan dan vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua dan sudah ada. Ya astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Digang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit apa-apa sama tele dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu yang bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung pergi ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai kerjaan itu, nah? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Salamaki. Saya Muhammad Rahman Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di Nipah Mall.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan gerai Dukcapil di Nipah Mall. Silahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ini Pak Dir? Ternyata luar biasa ya dampak sosial dan lingkungan yang bisa terjadi ketika rel kereta api ini dibangun dan beroperasi. Makanya kan membangun sesuatu itu harus tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa, harus mempertimbangkan banyak aspek, Ya. mendengarkan banyak sisi. Jadi kalau mau pembangunannya, proyeknya itu berkelanjutan dan memang lepas dari resiko dampak, ya memang harus dipersiapkan secara matang, dikaji secara matang. Tapi kalau kita lihat dari pemberitaan, ini kan semacam sudah apa ya istilahnya, masing-masing sudah ya saling ngotot. Misalnya Pemkot mengaku bahwa mereka sudah punya rancangan RT RW tata ruang dan wilayah harus elevate. Sementara misalnya pemerintah provinsi mengaku mereka cuma menunjukkan lahan. Nah, Balai Kereta Api mengatakan bahwa ini adalah langsung dari Kementerian Perhubungan dan harus selesai tahun 2024. Kalau sudah seperti ini, akhirnya gimana? Kalau misalnya Makassar tidak terima dengan konsep upgrade, Pemprov juga sudah serahkan ke Balai Kereta Api serahkan ke Kementerian Perhubungan. Jadi kembali lagi ke pusat. Ya, yang penting bagi kami tidak melihat kami tidak akan terpancing dengan konflik pemerintah ya, atau perbedaan pandangan antar pemerintah. Dan bagi saya itu sah, itu dinamik dialektika sebuah pemerintahan memang harus begitu. Ya. Ide mana yang baik. Tapi kami tidak akan terpancing atau tidak sedang memilih mana konsep yang terbaik. Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah proyek infrastruktur itu adalah secara prinsipil, secara teori dia adalah sesuatu entitas yang dibangun karena berdasarkan kebutuhan masyarakat, kebutuhan daerah yang peruntukannya untuk memudahkan aktivitas masyarakat, untuk memudahkan kegiatan usaha masyarakat, kan begitu. Jadi itu yang harus diutamakan. Jadi kalau itu yang dijadikan patokan, ya tidak bisa harus ada jeda waktu, tidak bisa harus dipaksakan bahwa ini harus selesai. Ini proyeknya menteri ini kalau tidak ini uangnya akan ditarik. Memang gaya pembangunan kita seperti itu fatalnya. Itu yang harus dirubah ya. Nah itu yang harus saya kira harus dikaji, dipikir ulang. Gitu. Proyek kalau ada satu model yang bisa mengurangi resiko bencana, mengurangi resiko konflik, tidak menghilangkan esensi proyek yang hendak dibangun. Kenapa bukan itu yang
choice, yang bukan itu yang dipilih Ya, gitu jadi loh. pilihan terakhir ya. Kenapa bukan itu yang dipilih? Kenapa mau memaksakan sesuatu yang pada prinsipnya dia sangat berbahaya, bukan berbahaya sebenarnya. Bahasa yang lebih tepat mungkin beresiko terhadap proyek itu sendiri. Kalau ada bencana, misalnya ada banjir, terbukti analisa awal benar bahwa nanti kalau ada proyek itu jadi, daerah Makassar maupun daerah sekitar proyek lintasan kereta api akan banjir. Lalu masyarakat akhirnya marah, melakukan sebuah tindakan yang tidak terpuji misalnya. Ya. Yang korban kan pemerintah kita sendiri. Nah, ini perbedaan pendapat ini bagaimana Atau ada supaya konflik soal pembebasan lahan yang tidak merata, ya kan? Nah itu akan bermasalah, di demo terus menerus. Itu kan memperparah pembangunan kita. Ya. Atau begini saja yang paling sering terjadi korupsi saat pembebasan lahan. Ya. Nah, saya juga yakin itu pasti terjadi itu. Orang Indonesia ini Pak, kalau membebaskan lahan orang itu banyak potongan-potongannya. Dan kalau begitu jadinya akan ada lagi orang yang ditangkap. Ya. Panitia pembebasan lahan akan banyak lagi disoroti, ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan. Proyeknya mandek lagi, Tertunda lagi. Jadi memang kecenderungan kelihatannya apakah kita memang mau membangun kereta api berdasarkan kebutuhan masyarakat kita, atau memang karena ini uang harus dihabisi. Ya, betul. Itu yang saya pertimbangkan. Kenapa Wali akan melakukan kajian secara komprehensif, melibatkan banyak expert, banyak ahli, banyak pihak. Itu karena kami mau melihat apakah memang pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan, ya, memang 2 tahun terakhir kami tidak fokus ke kereta api karena euforia masyarakatnya cukup tinggi, menyambut kereta api ini kan. Ya. Kapan lagi kita Sulawesi Selatan punya kereta api? Padahal di zaman Belanda kita juga punya kereta api ya, dari Makassar ke Takalar. Iya, Cuman ya seperti itu tidak hancur dan dilanjutkan. Ya. Jawa dan Sumatera yang diperhatikan, gitu kan, karena memang perkebunan. Ya. Mayoritas perkebunan. Nah, sekarang juga begitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah memang berdasarkan kebutuhan masyarakat? Nah, perdebatan antara pemerintah itu tidak etik di depan publik ya. Makanya memang berdebatlah di meja ilmiah gitu. Ya. Kalau memang gaya konsep atau model pembangunan si A lebih bagus, walaupun sedikit kosnya akan sedikit lebih tinggi, tetapi lebih mengurangi resiko apapun, resiko sosial maupun lingkungan, kenapa itu tidak dipilih? Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mempertemukan semua pihak yang masih bertentangan di berbeda pendapat ini? Jangan egois, jangan sok tahu. Jangan awal. Mungkin bahasa yang lebih tepat itu utamakan keselamatan rakyat. Iya. Rakyat lagi-lagi harus jadi fokus. Rakyat harus lebih utama daripada proyek itu. Keselamatan rakyat, keberlanjutan hidup rakyat, terutama perempuan dan orang-orang miskin, itu yang harus lebih diutamakan. Penyandang disabilitas, ketimbang arogansi atau egoisme institusi. Ya. Dan ketika sudah ada rel kereta api pasti akan banyak simpangan-simpangan jalan di situ ya, persimpangan-persimpangan yang tergantung. Kalau memang kereta api itu memang kategorinya untuk mobilisasi penduduk orang atau untuk mobilisasi atau untuk penumpang passenger, nah itu mungkin masih banyak akan menggeliat ekonomi baru ya, terutama di samping-samping stasiun. Mungkin itu kalau kita lihat praktek di Jawa mungkin akan banyak pedagang-pedagang yang mulai membangun di samping-samping stasiun. Tapi itu kalau keretanya memang mengangkut orang atau penumpang. ya. Tapi kalau saya perhatikan mulai dari gaya atau dari rel kereta api kita itu
yang sekarang saya perhatikan saya di Baru dan di Maros atau Pangkep, itu kan kelihatannya kereta api ini memang untuk komoditas, barang, kontainer, Ya. untuk material tambang, Ya. batuan gitu-gitu. Itu yang paling banyak kayaknya diangkut nanti. Mana ada orang yang bikin rumah di sekitarnya. Malah masyarakat juga itu akan bingung, mirip-mirip di daerah lain lah. Ketika tanahnya square ya, persegi 4 gitu ya. Tapi karena harus dilintasi kereta api dan dibebaskan kurang lebih 4 meter lebarnya atau 5 meter, maka sisanya itu mau diapakan? Itu juga nanti akan jadi konflik. Ya, tanah yang sisa itu tidak akan terpakai karena sudah 5 meter sudah dipakai. Dan itu kebanyakan kayaknya nanti tambak, empang. Berarti untuk mempertemukan perbedaan pendapat dari pusat, provinsi dan kota ini perlu ada forum ilmiah ya. Saya lebih langsung strike saja. Pemerintah pusat sebaiknya legowo. Pemerintah provinsi juga sebaiknya apa ya? Memilih mengutamakan keselamatan rakyat. Jangan membangun sesuatu itu berdasarkan RAB yang tersedia, tetapi kembalikan ke lapangannya, kembalikan ke situasi objektifnya. Memang kadang perencanaan kita begini A misalnya atau B, tetapi setelah kita kajian di lapangan, diskusi dengan expert, ternyata berubah. Situasinya harus lebih diubah. Pemerintah harus legowo. Tapi yang perlu dipertanyakan, ini kan proyeknya sudah lama nih, perencanaannya sudah sangat lama. Kenapa kok baru sekarang ada suara-suara penolakan? Berarti pada saat direncanakan tidak melibatkan banyak pihak. Bisa jadi. Begitu dia pemerintah kita nanti ada uangnya, baru mau jalan, baru ribut. Kenapa tidak diributi dari awal? Betul. Kenapa lurah, camat pada saat rencana proyek itu tidak diundang dan diajak rapat? Kenapa masyarakat terdampak proyek lintasan kereta api tidak diajak untuk berdiskusi soal, diajak konsultasi secara bermakna ya? Karena Indonesia itu kayaknya tidak banyak menerapkan konsultasi, dia lebih banyak menerapkan sosialisasi. Bedanya apa? Sosialisasi itu kan mentransfer pengetahuan kita ke audiens, ke halayak. Tapi konsultasi menguji. Kalau di tempat kayak saya kemarin belajar lingkungan di Amerika ya, mereka konsultasi. Pemerintah itu tidak menempatkan dirinya sebagai orang pintar, tetapi memang orang yang punya konsep dan konsepnya mau diuji. Jangan lagi menganggap bahwa masyarakat kita masih bodoh ya. Secara pengetahuan dan jenjang keikutsertaan di dunia pendidikan mungkin iya terbatas, tapi tidak bodoh-bodoh amat gitu loh. Tidak jangan bilang bahwa mereka tidak tahu mana yang benar mana yang baik. Betul. Karena ilmu pengetahuan mereka pengetahuan pengalaman, bukan pengetahuan pendidikan formal seperti kita yang di bangku kuliah atau bangku sekolah. Mereka pengalaman, tapi dia tahu mana yang baik mana yang benar, mana yang sustain, mana yang akan cepat rusak. Mungkin pada saat proyek itu dikerjakan mereka ingin menyampaikan pendapat bersuara tapi tidak ada uang. Harusnya ketika Parepare dibangun mulai dikonsultasikan di Baru, mulai dikerja, mulai dianalisa yang di Maros sampai di Makassar. Jangan nanti baru ada uangnya, baru mau dirapatkan, dibahas bagaimana model yang ideal, sudah terlambat. Akhirnya seperti ini. Sama pemerintah berdebat. Dan tidak etik di hadapan rakyat. Walaupun sebenarnya saya mengatakan perdebatan itu masih penting ya untuk sekali lagi memastikan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang ideal.
Jadi di satu tapi maksudnya perdebatannya memang harus dibuat lebih ilmiah, dan saya kira sekali lagi juga mau saya sampaikan, pemerintah itu harus banyak-banyak belajar dari masyarakat. Kata kuncinya di situ ya. Mendengarkan langsung dari masyarakat terdampak, masyarakat yang banyak bekerja dengan masyarakat. Jangan malu berdiskusi lah dengan rakyat. Pokoknya apapun kegiatan perencanaan harus selalu melibatkan rakyat. Ya, karena rakyat adalah objek, subjek maupun objek dari proyek itu. Dia yang akan terdampak. Jadi beritahu dulu apa-apa yang akan terjadi dan bagaimana caranya memitigasi perubahan yang terjadi kepada masyarakat. Kalau masyarakat mengusulkan minta cara yang lain, misalnya harus bangun tiang untuk bangun rel, pakai tiang panjang lalu bangun rel, itu harus jadi pertimbangan. Jangan ditolak mentah-mentah, oh uangnya tidak cukup, berarti buat saja yang ada dulu. Ya. Berarti jangan ditahan dulu, jangan sampai di situ dulu. Apakah yakin uang seperti itu tidak akan dikorupsi dan akan sempurna rel kereta api yang akan dibangun di Makassar? Saya belum yakin juga itu. Jadi belum ada jaminan juga. Iya, makanya bangun yang sesuai dengan kekhususan dengan keadaan real, dengan kondisi real yang ada di kota kita. Berarti harus banyak pengawasan nih. Kami akan awasi itu. Makanya kami akan segera minta amdalnya, minta peta perencanaannya, di mana rel kereta api akan melintas, bagaimana mereka membangun rel kereta api itu, siapa-siapa yang dilibatkan dalam konsultasi, apa resiko akan versi mereka, apa resiko akan ditimbulkan dan mitigasi resiko apa yang akan dia lakukan, usaha apa, cara apa yang akan mereka lakukan untuk memitigasi resiko tersebut, resiko yang tadi saya maksud, itu akan kami lihat dan kami akan kaji secara ini kan tahap pertama ya, Makassar ke depan itu 140 km kalau tidak salah ya. Nanti akan lagi ke Sulawesi apa? Sampai Palopo ya, kan? Sampai ya ke Manado sampai rencananya kan banyak. Nah kalau tahap pertama sudah seperti ini, harusnya ini akan menjadi pembelajaran ya buat tahap-tahap selanjutnya. Nah untuk membahas seperti itu mungkin kita jeda dulu ya, saksikan yang satu mau lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak, khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid, tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia, oleh karena itu IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi
COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19 dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak
Ya, Pak Dir, ini luar biasa ya. Banyak insight yang sudah disampaikan oleh Pak Dir untuk Sulawesi Selatan. Pertanyaan-pertanyaan Pak Yunus juga berat-berat. Mungkin karena saya menganggap ini orang baru yang menikah banyak sekali informasi yang harus dibagi. Iya betul, makanya penting. Jangan sampai kita karena euforia terhadap kereta api, kita abai terhadap hal-hal teknis, hal-hal yang substansi, terutama aspek keselamatan rakyat. Itu menurut saya tidak setuju. Ini kan nanti ada budaya baru nih. Misalnya kalau sebelumnya kan ada kampanye misalnya ayo naik bus, gitu kan? Sudah beberapa kali ada bangun halte, ada bus damri juga yang pernah. Tapi sekarang kita lihat seperti apa, nggak jalan. Ada lagi yang baru taman bus. Nah nanti mungkin ada kampanye ayo naik kereta api untuk bagaimana proyek ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah pertanyaannya apakah kereta api untuk sekarang sampai misalnya atau 5-10 tahun ke depan akan menjadi moda transportasi utama untuk warga Sulawesi Selatan khususnya di daerah Maros, Makassar, Pangkep sampai Parepare? Saya belum yakin 100% bahwa pembangunan atau kereta api yang mau dibangun di Sulsel kan tidak hanya di Makassar kan, Maros, Pangkep, Baru, Parepare dan mereka prediksi sampai ke Palopo kan. Itu untuk penumpang, itu untuk kegiatan aktivitas manusia atau aktivitas mobilisasi manusia yang menurut versi katanya kalau dari Parepare naik mobil itu habis 3,5 jam atau 3 jam itu bisa 1,5 jam atau 2 jam, ya kan? Saya tidak yakin bahwa kereta api akan dibangun di Makassar untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Tapi memang diperuntukkan untuk komoditas, mobilitas barang. Apakah untuk 2 tahun ke depan ini sudah mendesak? Kalau sudah bicara bis barang, komoditas, praktis sudah bicara bisnis ya. Kalau bicara bisnis, pendekatannya sudah melihat efektivitas dan efisiensi angkutan, mobilitas barang. Misalnya untuk memindahkan gas LPG 2000 unit misalnya 2000 galon 2000 tabung dari Makassar ke Parepare butuh 3,5 jam atau butuh 2 jam naik truk, naik mobil truk ya. Belum lagi kalau misalnya ada peristiwa yang kita tidak inginkan di tengah jalan, bisa sampai 5,5 atau 5 sampai 6 jam dibanding naik kereta api lebih cepat pastinya. Jadi barang kegiatan mobilitas bisnis itu lebih kuat nanti ke depan. Begitupun sebaliknya, misalnya kebutuhan masyarakat Parepare terhadap semen misalnya, itu bisa lebih cepat teratasi karena bisa langsung diangkut dari Maros misalnya dari Pangkep langsung ke Parepare lewat kereta api itu. Lagi-lagi nah jadi mungkin budaya cepat yang akan dibangun dalam konteks bisnis ya, mobilitas barang. Kalau penumpang belum? Saya belum yakin ada penumpang di situ. Mungkin ada 1-2 rel, 2 gerbong ya disiapkan untuk penumpang. Tapi kan belum ya. Saya belum yakin juga masyarakat akan berbondong-bondong pindah ke kereta api karena lintasannya itu kan kelihatan memang lebih diutamakan daerah-daerah yang berdekatan dengan daerah-daerah industri seperti kawasan Jeti di Baru, Pangkep di Tonasa ya, dekat dengan Tonasa, Maros
Dan kalau di Makassar kan stasiun terakhirnya itu di MNP ya, Makassar Import. Kalau di MNP kan sudah pasti kegiatan utama di sana kan bongkar muat apa namanya itu? Kontainer ya. Bongkar muat kontainer. Jadi memang peruntukannya untuk lebih pada komoditas atau mobilitas bisnis barang atau perpindahan bisnis barang. Saya belum karena juga yang kedua kan baru 2 rel ya. Iya. Pergi dan pulang kira-kira gitu. Kalau di Jawa itu kan pilihannya banyak ya. Jadi barang juga ada. Berarti secara apa namanya mendesak atau tidak mendesak ini sebenarnya bukan karena faktor kebutuhan atau tidak butuh, tapi karena faktor kekhawatiran bahwa anggarannya akan dicabut jika tidak selesai tahun 2024 berarti ya. Nah makanya kalau kereta api ini memang kepentingan untuk pebisnis, untuk mobilitas barang, ya yang harus diperhatikan itu adalah aspek keberlanjutan. Apakah ketika kereta api ini dibangun di atas tanah masyarakat, lalu kemudian menimbulkan banjir, apakah nanti tidak akan ada gejolak sosial, kemarahan warga, blokir kah atau merusak kah? Yang masalah nanti kan kita juga, pemerintah juga, terhenti juga aktivitas kereta api ini lah, kalau misalnya rusak karena itu saja. Nah, saran wali seperti apa? Ya saran kita adalah ini juga harus didiskusikan secara komprehensif, bermakna, harus dikonsultasikan secara bermakna. Gaya pemerintah untuk membangun kereta api ini masih pakai gaya lama, gaya kuno, di mana pemerintah tidak mau melibatkan pihak-pihak lain, expert gitu ya, orang-orang yang fokus pada isu-isu pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk dimintai pandangan. Karena saya lihat ini yang berdebat pemerintah sendiri. Ya memang karena mereka mungkin saja bicara soal efisiensi, soal anggaran, pendekatannya lebih itu. Kalau wali pendekatannya keselamatan rakyat, hindari konflik, kurangi, bahkan jangan ada sampai terjadi bencana, apalagi banjir. Karena potensi-potensi itu sebenarnya nampak. Untuk saat ini yang paling dikhawatirkan banjir ya? Banjir dan konflik. Konflik antar masyarakat. Misalnya ganti rugi lahan. Ya. Anggaplah kita pemilik lahan 100 orang nih bos. Ya. 4 kilo ya, kalau prediksi umum dari 4 kilo. Saya pun masih belum tahu berapa kilo. Anggaplah yang punya hak atas tanah di situ misalnya 100 orang. Ya. 20 orang yang tidak mau dibebaskan lahannya gimana itu mas? Itu hak dia untuk tidak dibebaskan lahan. Karena tanahnya. Kalau tanah saya tidak mau dibebaskan lahanku karena harganya tidak sepadan. Ya. Itu kan juga akan, baru nanti pemerintah pusat bilang tolong dong pemerintah provinsi, kota bantu bebaskan lahan. Artinya kan memindahkan beban masalah itu ke pemerintah yang lebih rendah. Proyeknya pusat, mentang-mentang ada uangnya hanya untuk teknis membangun yang teknis saja, tapi membangun yang lain-lain, mengatasi masalah-masalah yang paling substansial tidak diselesaikan dengan anggaran yang dia siapkan. Kayaknya juga perlu juga disuarakan oleh wakil rakyat kita seperti yang di pusat itu. Bagaimana supaya proyek-proyek nasional itu tidak digelontorkan ke daerah lantas jadi masalah. Siapa? Istrinya Pak Ilham, harus dewan-dewan, betul. Ibu Alia, Ibu Alia, siapa lagi? Dewan-dewan DPR RI yang dapil Sulsel, Akmal Pasludin, teriak harus bicara bahwa ini bahaya masalah kalau memang pembangunannya hanya berorientasi pada penghabisan anggaran. Pemanfaatan anggaran bukan pada bagaimana proyek ini bisa disenangi rakyat, menyelamatkan rakyat dan memudahkan hidup rakyat. Itu yang paling diutamakan. Makanya
kan memang saya juga belum berani mengatakan kita menolak. Kalau ibaratnya pembangunan ini, kereta api ini malah menjadi mudarat bagi rakyat ke depan, ya tentu tegas kami akan mengatakan ini ditolak. Tapi kelihatannya misalnya di banyak daerah yang sekarang sudah terlintas rel kereta api, mereka relatif juga senang, walaupun ya sampai sejak di launching ini proyek sampai sekarang belum pernah dia lihat belum pernah dia lihat kereta apinya gitu ya, keretanya tapi saya lihat euforia masyarakat juga tinggi. Dia pakai sekarang bahan listrik, penggeraknya listrik ya, secara lingkungan aman ya. Listrik. Tapi kan kembali lagi kebutuhan listriknya sih, butuh energi listrik baru butuh listrik baru, butuh listrik yang banyak, terus butuh pembangkit listrik lagi. Itu konsekuensinya. Nah, itu belakangan lah. Sekarang yang pertama ini itu dulu relnya ini harus benar-benar dipasang di tempat yang tepat begitu. Nah, bisa asal mau dibangun. Nah, tadi menarik ketika misalnya proyek dikerjakan, dibangun, sementara ada beberapa kelompok masyarakat yang menolak. Nah, khawatirannya akan ada unjuk rasa, misalnya sudah ada unjuk rasa. Pemblokiran akses misalnya. Nah, saya khawatirnya proyek ini akan mangkrak. Bisa jadi. Kalau seperti setengah orang dari pemilik lahan tidak mau bebaskan lahannya, mangkrak. Dengan alasan mereka tidak didengar, suara mereka tidak dipertimbangkan. Karena banyak alasan untuk menolak pembebasan lahan. Untuk saya misalnya tidak mau dibebaskan lahan saya. Iya. Misalnya saya tidak mau kampung saya, rumah saya nanti kebanjiran. Iya. Karena itu bisa jadi alasan. Jadi orang pemerintah juga tidak bisa memaksa masyarakat harus bebaskan lahannya saja. Kalau ini masalah, yang dimarahi siapa? Pasti gubernur, pasti wali kota. Kenapa Anda tidak mau begini? Iya. Kan harusnya Anda selesaikan dulu masalahnya. Samakan dulu perspektifnya, misinya. Kereta api ini mau jadi solusi atau jadi masalah? Kalau mau jadi solusi, ya ada cara pemerintah kota misalnya mungkin dalam membangun metode atau mengkonstruk, mendesain rel kereta api yang lebih ramah, lebih minim risiko konflik misalnya. Walaupun atas layang juga itu kan tidak 100% safety atau bagus untuk lingkungan ya. Semua ada kelebihan sama kekurangan. Tetapi paling tidak adalah masyarakat tidak terganggu. Hanya paling tidak mungkin mereka membangun tiang-tiang pancang di daerah-daerah tertentu yang sudah bagus. Intinya bagaimana proyek ini tidak menyengsarakan rakyat. Ya, tidak menimbulkan konflik. Ya. Dua saja wali itu dalam menganalisa sesuatu. Dampak lingkungan, kerusakan lingkungan, atau perubahan lingkungan yang mengakibatkan dampak lingkungan. Atau yang paling ekstrim bahasanya perubahan lingkungan yang menyebabkan bencana lingkungan. Yang kedua konflik sosial. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, apakah Wali punya data informasi terkait konflik di sekitar rel kereta api? Saya pernah, ya ini proyek rel kereta cepat jauh Bandung Jakarta. Iya, iya. Ini kan ada sebagian desa di Jawa Barat itu yang protes. Ya. Daerahnya masuk dan mereka tidak mau, mereka minta supaya dilintasi di lain karena lintasannya itu akan memotong kampung lah bahasanya. Iya, betul. Jadi solusinya akhirnya ada solusinya dibangun di atas. Akhirnya pemerintah mau juga. Tapi memang biayanya lebih tinggi ya. Nah itu juga.
itu beberapa proyek infrastruktur jalan tol. Jauh usah dulu ke kereta api, ke kereta. Jalan tol misalnya, ada beberapa kampung di Jawa, ini pengalaman cerita, karena ada sebagian proyek jalan tol itu didanai oleh multilateral development banks ya, ADB, World Bank, dia cukup dan juga sering mendanai proyek infrastruktur jalan. Ya. Itu ada kampung yang sampai sekarang belum dibebaskan tanahnya, dijanji akan dibebaskan, sampai sekarang tidak dibebaskan. Itu juga bisa terjadi di kereta api ini, kereta kan bukan bahan bakar api, betul. Kereta ini bisa saja nanti pemerintah pusat atau dengan akal-akalan dengan pemerintah kota atau provinsi bilang nanti kita bebaskan, kita bayar, kita bayar 3-4 termin. Uangnya sudah dijaminkan misalnya di uangnya sudah ada. Ya. Nanti 3 bulan ke depan akan cair karena deposit. Ya. Ternyata tidak cair-cair, masyarakat habis. Akhirnya diblokir lah. Ya sekuat apa sih masyarakat bisa memblokir proyek pemerintah? Apalagi kalau sudah terbangun dan beroperasi. Iya. Ya kita berantem lagi dengan pemerintah. Yang seharusnya kita mulai kerja bersama untuk melestarikan lingkungan, menjaga keselamatan rakyat secara kolaboratif, berantem lagi. Hanya karena rencananya tidak bagus. Hanya karena pemerintah tidak mau mendengar suara ekspor yang lain. Jadi salah satu solusinya juga pemerintah jangan, mohon maaf bahasanya, jangan sok tahu lah, jangan sok pintar lah. Gubernurnya jangan asal iya saja di hadapan menteri itu loh. Kritis juga gubernur itu. Samina Wotona itu bukan A ya A bisa jadi B dengan pertimbangan kritis. Jadi gubernur itu jangan ikut isu permintaan pusat, kritis juga sedikit-sedikit. Walaupun dia pengganti gubernur lama, tapi dia juga harus mulai kritis melindungi rakyat. Kalau dia hanya melindungi kelompoknya saja, circle-nya saja, wah itu saya bahaya. Ya karena sepertinya pemerintah pusat ini sudah maksa ngotot. Mungkin. Sampai karena itu katanya uangnya kalau alasan ketika misalnya tidak selesai uangnya ditarik lagi. Jadi ancamannya seperti itu. Padahal itu menurut saya tidak mendidik ya. Maksudnya kalau kau tidak mau bangun, kalau kau tidak setuju, saya tarik uang saya alihkan ke tempat lain. Kok begitu model pembangunan kita? Berarti niatnya mau bangun tidak ikhlas gitu. Jadi kalau kau tidak mau kereta api di sini, saya alihkan ke tempat lain. Seperti itu. Alihkan. Iya kan? Seperti itu ya. Alihkan. Ya sekali yang kedua, kita itu kan harus patuh sama kebijakan. Kita negara hukum kan. Yeah. Kalau provinsi sudah setiap entitas pemerintahan, setiap level pemerintahan punya tata kelola SDA-nya secara sendiri. Yang kita sering lebih familiar kita sebut dengan tata ruang. Yeah. Tata ruang itu kan ditulis, diatur, direncanakan 5 sampai 25 tahun ke depan itu melalui satu dokumen perencanaan yang disebut dan diperdakan yang disebut dengan tata ruang. Nah, segala proyek yang mau masuk seharusnya idealnya itu harus mengikuti tata ruang yang ada. Jadi jangan menabrak tata ruang. Ini yang membuat kita itu kerap masalah lingkungan kita itu karena kita sudah buat capek-capek tata ruang, tapi dengan seenak perut pemerintah pusat, pengusaha kelas kakap, pengusaha berdompet tebal, triliunan, miliaran, itu dengan seenak perutnya merubah tata ruang kita atau menabrak tata ruang kita. Dan ini menurut saya bisa terjadi di kereta api itu. Memaksa, harusnya misalnya kawasan itu tidak boleh bangun perumahan, tapi dibangun perumahan lainnya. Sekarang masalahnya tiap tahun banjir. Tanah di pesisir kita itu cenderung begini, begitu, dan tidak possibility
secara posibilitasnya tidak bagus untuk dibangunkan rel kereta api misalnya, rel kereta itu malah dibangun. Salah satu bentuknya. Jadi ya taati tata ruang. Kalau negara ini selalu patuh, selalu mengatakan negara-negara hukum, ini Indonesia negara hukum, negara yang patuh sama aturan, ya patuhi tata ruang kita. Menarik terkait tata ruang. Nanti kita bahas lagi setelah yang satu ini. Berdasarkan aduan warga Kota Makassar melalui call center 112, tim kami dari Dinas Sosial Kota Makassar, tim TRC Saribatang telah melakukan razia anak jalanan dan gepeng. Kami beserta tim TRC Saribatang dalam hal ini penanganan anak jalanan. Kami bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polrestabes Makassar. Alhamdulillah, mulai dari kantor sampai dengan Simpang 5 Urip Sumaharjo, ada beberapa klaim yang kita dapatkan, yaitu rata-rata anjal dan pengemis. Itu kita akan data dan bawa ke kantor, dan mungkin yang ada yang di Boulevard itu kita akan berikan ke panti rehab, karena sudah 2 kali diambil dengan isap lem. Harapan kami ke depan, insya Allah Kota Makassar akan kami terus jadikan kota yang bisa bebas dari anak jalanan dan para pengemis. Anak jalanan yang sudah terjangkau 111 orang dan gepeng 53 orang. Maraknya anak jalanan dan gepeng di Kota Makassar tidak lepas dari peran masyarakat yang sering memanjakan mereka. Kami dari Dinas Sosial Kota Makassar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan mereka uang, tapi beri mereka peluang. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkan Makassar kota yang nyaman untuk semua, karena kita peduli. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pembinaan anak jalanan dan pengemis. Di dalam perda tersebut mengatur sanksi bagi pemberi, pengemis dan anak jalanan. Akan diberi sanksi berupa denda 1,5 juta atau kurungan paling lama 3 bulan penjara. Maka dari itu kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal penggunaan call center 112 untuk memberikan informasi kepada kami sehingga Dinas Sosial Kota Makassar bisa melaksanakan tugas dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan. Apabila bapak-bapak atau ibu-ibu para warga Kota Makassar menemukan pengemis, gelandangan atau anak jalanan yang berada di jalanan di tengah Kota Makassar, tolong telepon Ki 112. Kami akan meneruskan kepada Dinas Sosial untuk segera menindaklanjuti sehingga yang bersangkutan mendapat pembinaan dari Dinas Sosial. Peduli Ki, salam Ki. Berdasarkan aduan warga Kota Makassar melalui call center 112, tim kami dari Dinas Sosial Kota Makassar, tim TRC Saribatang telah melakukan razia anak jalanan dan gepeng. Kami beserta tim TRC Saribatang dalam hal ini penanganan anak jalanan. Kami bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polrestabes Makassar. Alhamdulillah, mulai dari kantor sampai dengan Simpang 5 Urip Sumaharjo, ada beberapa klaim yang kita dapatkan, yaitu rata-rata anjal dan pengemis. Itu kita akan data dan bawa ke kantor, dan mungkin yang ada yang di Boulevard itu kita akan berikan ke panti rehab, karena sudah 2 kali diambil dengan isap lem.
harapan kami ke depan, insya Allah Kota Makassar akan kami terus jadikan kota yang bisa bebas dari anak jalanan dan para pengemis. Anak jalanan yang sudah terjangkau 111 orang dan gepeng 53 orang. Maraknya anak jalanan dan gepeng di Kota Makassar tidak lepas dari peran masyarakat yang sering memanjakan mereka. Kami dari Dinas Sosial Kota Makassar menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan mereka uang, tapi beri mereka peluang. Semoga kita sama-sama bisa mewujudkan Makassar kota yang nyaman untuk semua, karena kita peduli. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pembinaan anak jalanan dan pengemis. Di dalam perda tersebut mengatur sanksi bagi pemberi, pengemis dan anak jalanan. Akan diberi sanksi berupa denda 1,5 juta atau kurungan paling lama 3 bulan penjara. Maka dari itu kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal penggunaan call center 112 untuk memberikan informasi kepada kami sehingga Dinas Sosial Kota Makassar bisa melaksanakan tugas dalam memberikan pembinaan kepada anak jalanan. Apabila bapak-bapak atau ibu-ibu para warga Kota Makassar menemukan pengemis, gelandangan atau anak jalanan yang berada di jalanan di tengah Kota Makassar, tolong telepon Ki 112. Kami akan meneruskan kepada Dinas Sosial untuk segera menindaklanjuti sehingga yang bersangkutan mendapat pembinaan dari Dinas Sosial. Peduli Ki, salam Ki. Ya, luar biasa ya. Terkait masalah kereta api memang sangat kompleks dan kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi. Terkait lingkungan saja begitu banyak dampak yang bisa ditimbulkan. Ya. Nah, Wali kan sudah lama nih berkecimpung dengan kajian tata ruang, bagaimana daerah membangun infrastruktur dan lingkungannya. Kalau Makassar atau misalnya Sulawesi Selatan sendiri, kajian Wali seperti apa rencana tata ruang dan wilayahnya sampai sekarang dari sudut pandang Wali? Ya kalau sekarang ya ini kan antara dua ini. Ya, tata ruang kita juga yang Makassar sekarang juga tidak juga kita harus bilang bagus ya. Paling tidak kita masih punya kawasan lindung ya, kawasan lindung khusus kalau di RW itu di mangrove Antebung, pesisir Makassar itu kan yang masih bagus ekosistem mangrove-nya kan tinggal Antebung dan sekitarnya itu. Nah, kalau itu juga makanya saya masih perlu untuk lebih detail mengatakan resiko bahayanya kereta api di Kota Makassar ini, ya harus melihat dari di mana sebenarnya rute kereta api itu ya, akan dibangun. Kita khawatir dia akan masuk di kawasan mangrove itu juga. Kalau menurut Pemkot kan ini akan menabrak tata ruang yang sudah mereka bangun. Nah itulah. Nah yang itu bayangkan tata ruang kita tadi yang kan masih menggunakan tata ruang yang lama ya. Yeah. Kami juga mengkritik habis-habisan waktu revisi pertama Pak Daniel Bumanto merevisi pertama kalinya RT/RW Kota Makassar, di mana di situ dia masukkan juga ya reklamasi dan KSP waktu itu kan area kawasan strategis provinsi. Intinya area reklamasi lah kita kritik, kita habis-habisan kerahkan seluruh energi untuk bisa mempengaruhi Pak Dani bahwa RT/RW itu perlu direvisi. Apalah RT/RW sudah berjalan, pemerintah sudah berjalan, dan saat ini memang kelihatannya kan kota kita cukup rentan terhadap perubahan iklim ya. Sedikit curah hujan tinggi, alarm sudah berbunyi, peringatan. Wali kota sudah mulai berpikir akan evakuasi, akan pergi mengunjungi kecamatan mana yang akan dia kunjungi besoknya ya kan. Itu menunjukkan kota ini sangat rentan sebenarnya. Karena tata ruang kita juga
baru mendorong atau belum menjadikan kota Makassar ini kota yang resilient ya, kota yang tangguh terhadap iklim ekstrim saat ini ya, iklim yang makin ekstrim saat ini. Nah, kalau kota kita sudah rentan dan ditambah RT/RW kita belum mendorong, belum membuat, dan dinas-dinas terkait juga misalnya lingkungan hidup belum banyak melahirkan program-program yang membuat rakyat dan kota ini tangguh terhadap iklim ekstrim, ditambah lagi dengan proyek ini, ya, makin parah jadi. Makin parah. Jadi ya jangan ditambah beban kerusakan itu kepada masyarakat dan lingkungan. Karena kalau dalam ilmu lingkungan itu kan sebenarnya ada lingkungan yang original, misalnya melakukan konservasi lingkungan dengan memulihkan daya dukung daya tampung lingkungan. Ada juga yang disebut dengan rekayasa lingkungan. Ya. Nah, kebanyakan alumni teknik di kampus perguruan tinggi negeri itu kebanyakan dalam menjaga lingkungan itu menggunakan rekayasa lingkungan, ilmu rekayasa lingkungan atau bagaimana menggunakan teknologi yang bisa memitigasi perubahan lingkungan. Ya. Kalau pendekatan pemerintah kota saya perhatikan memang menggunakan elevator melayang. Jalan layang ya. Rel layang itu adalah mitigasi lingkungan, itu menggunakan pendekatan rekayasa lingkungan supaya tidak terjadi perubahan lingkungan dan dampak lingkungan di Makassar, terutama di daerah pesisir yang dilintasi dari kereta api. Hanya karena ada beberapa titik yang banyak. Tapi sekali lagi juga kami akan tetap melakukan kajian secara komprehensif, secara kuat, supaya argumentasi kita juga semakin nyata, dengan harapan juga pemerintah provinsi, pusat, atau kota mendengar rekomendasi, menjalankan rekomendasi Walhi sebagai organisasi tertua, organisasi lingkungan hidup tertua dan terbesar di Sulawesi Selatan. Gitu ya. Jadi kami akan setiba setelah podcast ini, kira-kira mungkin saya akan membuat satu rapat kecil di kantor, lalu mengundang beberapa expert gitu ya, untuk bisa berkolaborasi dengan Walhi mengkaji baik tidaknya rel kereta api. Ya, jadi mungkin masyarakat butuh pendapat di luar selain pendapat pemerintah, sehingga ada pilihan-pilihan yang memberikan solusi. Suara terakhir itu suaranya masyarakat. Iya, betul. Pemerintah pusat itu sekuat-kuatnya dia, sebesar-besarnya powernya, tetap harus mendengarkan masyarakat. Kalau memang benar-benar pemerintah yang aspiratif. Yeah. Sama yang kedua, kalau benar pemerintah pusat, pemerintah provinsi ini saya langsung strike ke gubernur ya. Kalau gubernur yakin atau masih menganggap kita adalah negara hukum, patuhi RT/RW Kota Makassar. Jangan merasa karena powernya tinggi, dia adalah seorang gubernur, dengan mudah begitu saja misalnya mengajak, mempengaruhi, menekan pemerintah di bawahnya untuk menjalankan proyek pusat gitu, yang belum tentu bisa begitu, belum tentu bagus buat masyarakat kita gitu. Nah, ini pesan. Jadi kalau harus banyak-banyak membaca juga. Seorang gubernur itu tidak hanya baca kebijakan di aturan-aturan provinsi, gubernur juga harus baca aturan-aturan kota, aturan kabupaten, baca RT/RW Kota Makassar. Ada jelas di situ berapa redaksi di mana arahan RT/RW kita bagaimana pembangunan kereta api itu pemerintah kota mendukung pemerintahan kereta api, mau kereta api tetapi dengan metode yang alternatif, dengan metode yang baru. Nah, itu yang harus dibaca oleh atau dipahami oleh gubernur maupun menteri perhubungan ya, tidak dirjen, terutama dirjen kereta api, yang di badan kereta api.
Ya, semoga insight masukan ini didengarkan oleh pemangku kebijakan, Gubernur terutama, ya, sehingga mereka bisa lebih terbuka lagi menerima masukan keluhan masyarakat sehingga menghasilkan forum, sehingga menghasilkan proyek yang betul-betul memberikan kesejahteraan, bukan malapetaka atau mara bahaya kepada masyarakat. Nah, sudah hampir 90 menit sepertinya kita berdiskusi, begitu banyak masukan dari Direktur Wali Sulawesi Selatan Muhammad Al-Amin, aktivis lingkungan. Semoga ini bisa mewakili suara-suara yang selama ini mungkin tidak tersampaikan, bisa didengarkan oleh pemerintah pusat sehingga bisa mempertimbangkan untuk menghasilkan sebuah karya yang betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Mungkin sebelum kita tutup sesi podcast hari ini, ada yang ingin disampaikan dari Wali melihat fenomena lingkungan, infrastruktur, pembangunan di masyarakat yang mungkin tidak berpihak kepada kelompok-kelompok marginal. Terkhusus mungkin karena kita sedang bicara kereta api ya, iya. Pak Yus. Jadi Pak Yus, jadi saya perhatikan harapan besar masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kereta api sangat tinggi. Ekspektasinya sangat tinggi, melampaui apa yang kita duga. Saya awalnya memprediksi akan banyak penolakan warga terhadap proyek kereta api ini. Ternyata sebaliknya. 4 tahun saya jadi Kepala Departemen Advokasi, sekarang 4 tahun jadi Direktur Wali. Belum ada suara-suara tetapi tidak sekuat ekspektasi orang Sulsel atas kedatangan kereta. Nah, harapan yang saya mau katakan, ekspektasi warga Sulsel jangan dirusak, jangan dihancurkan karena ketidaktahuan, karena ketidakmampuan gubernur membangun koordinasi dan komunikasi politik yang sehat, terutama menyukseskan proyek yang lebih berkelanjutan dan lebih memberikan keselamatan bagi masyarakat dan lingkungan. Jangan dirusak ekspektasi itu. Supaya ekspektasi ini meningkat, saya berharap gubernur tidak lelahnya untuk terus membangun komunikasi dan mendengarkan aspirasi-aspirasi dari bawah, terkhusus orang-orang yang punya pengalaman bekerja dengan masyarakat, untuk bisa memastikan, sekali lagi, karena kepentingan Wali, kepentingan saya adalah memastikan proyek-proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tidak memiskinkan rakyat, terutama perempuan, tidak menghancurkan ekonomi rakyat, tidak memberikan perubahan lingkungan sehingga menciptakan bencana bagi masyarakat. Jadi sekali lagi utamakan keselamatan rakyat ketimbang mengiyakan atau menyenangi pemerintah pusat. Menurut saya itu tidak sehat. Itu yang ini pesan terakhir saya. Begitupun saya kira juga pemerintah kota harus tetap berani dan menyampaikan, terus mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal yang lain, begitu, mengajak banyak pihak untuk sekali lagi untuk memastikan supaya proyek-proyek yang masuk di Kota Makassar tidak dengan mudah diterima dan diterima tanpa kajian dan pertimbangan yang matang, terutama untuk keselamatan masyarakatnya. Terima kasih Direktur Wahana Lingkungan. Sama-sama Pak. Hidup Indonesia Sulawesi Selatan. Hidup. Muhammad Al-Amin. Terima kasih atas waktunya. Jauh-jauh dari Amerika. Saya kampung saya sih. Ya, diundang di Amerika. Ya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ya, ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayang. Dede, jangan mau ke Eto, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan ke artis sayang. Sudah lumayan. Berapa Mbak? Sai, just
Iya Gang, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh Ki. Cari baik-baik. Ih Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara aku urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Tidak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai kerjaan itu kan? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya bagusnya sekarang kok pelayannya Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Ki Salamaki. Saya Muhammad Rahman Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan Gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga Gerai Dukcapil di Nipah Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin Anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan Gerai Dukcapil di Nipah Mall. Silahkan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.